Jadi Rio, yang datang nanti ke bumi ini dengan awan-awan, Allah atau Isa? Enggak, ini yang ditanyakan hari kiamat setelah kebangkitan atau sebelum. Terserah kau, mau hari kebangkitan siapa? Kalau hari kebangkitan itu nanti semua kan dikumpulkan di padang mahsyar itu kan. Nah, nanti perkara penghakiman itu nanti kan di situ baru dihisap semua itu amal perbuatan kita manusia kan. Wah, dalilnya di mana ya? Yang datang itu siapa? Isa atau Allah? Semua nabi juga hadir kan di situ nanti kalau di hari penghakiman. Tapi yang kalau datang yang di awan-awan nanti siapa Bapak? Yang datang dengan naungan awan-awan siapa? Hah? Malaikat datang memberikan keputusan kepada manusia gitu. Yang kutanya jawab, yang datang dengan naungan awan-awan siapa menurut ajaran Islam? Itu ada di dalil surat. Itu malaikat yang datang, Allah beserta dalam naungan awan dengan malaikat kan gitu kalau nggak salah ayatnya bunyinya. Nah, Iya. Berarti Allah datang kan? Ya kalau di situ di tafsirnya itu malaikat itu membawa keputusan Allah gitu, membawa keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Iya, yang datang itu Allah kan beserta malaikat-malaikatnya. Ya Allah nggak perlu datang sih sebenarnya. Aku nggak tanya pendapatmu menurut Al-Quran. Di situ memang ditulis Allah beserta datang bersama malaikatnya dalam naungan awan kayak gitu. Tapi di tafsirnya itu nggak mungkin lah Tuhan tuh datang sendiri. Tapi jadi di situ diartikan Allah datang di bawah naungan awan beserta malaikatnya itu maksudnya tuh malaikat itu datang membawa ketetapan keputusan dari Allah dibawa oleh malaikat kayak gitu. Yang datang itu Allah atau malaikat? Putuskan dulu dong. Malaikat dengan membawa keputusan-keputusan dari Allah. Berarti Allah nggak datang? Enggak. Jadi itu hanya keputusan ketetapan yang dibawa oleh malaikat yang datang untuk memberi keputusan di hari penghakiman. Oke, silakan baca Pak. Kecil sekali itu. Besar lah. Silakan Pak. Besar kan ini? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya ajab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Nah ini maksudnya ayatnya ini. Nah yang di sini datang tafsirnya malaikat itu datang membawa ketetapan keputusan dari Allah. Maksudnya kayak gitu tafsirnya. Jadi Allah itu nggak perlu datang sendiri. Oke. Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, nggak perlu. Sebentar dulu, kamu nggak usah. Kamu kayak emak-emak lagi mau mens. Sabar dulu, santai dulu kita diskusi. Di sini terjemahannya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya siapa? Datangnya Allah, bukan azab. Azab ini tambahan. Ya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Azab ini adalah tambahan. Ini harus dilakban ini. Gitu loh ya. Nah, coba kita lihat dalam Alkitab. Yesus datang. Makanya lebih baik dengan kamu lebih baik menjelaskan siapa Yesus lewat Bible. Kalau kamu menjelaskan lewat Quran nggak bisa. Nggak apa-apa. Faktanya ulamamu mengatakan Al-Quran itu diambil dari Alkitab 75%. Kamu nggak bisa hindarin itu. Siapa Yesus menurut Bible aja lah daripada lewat Quran. Nggak bisa. Nanti kita debat masalah tafsir ayat jadinya. Mending kau jelaskan tentang Yesus di Bible aja gitu loh.
Gak apa-apa. Ya. Matius 24 ayat banyaknya ayatnya Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di sini sudah dikatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersamanya dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, ini juga dalam nubuatan Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Pada waktu itu orang melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 51. Nah, dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, jadi banyak dalilnya Yesus datang dengan awan-awan. Matius 24:30, coba kita buka di sini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan sebuah bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di ayat selanjutnya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Sama seperti Al-Quran ini. Terus, Ya, dikatakan bahwasanya Bapak di mana waktu itu? Ya sabar dulu, kamu gak ngerti tentang apa itu Tritunggal. Makanya kalian bingung. Ketika Allah berkata kami, maka semua ikut bagian. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Si kami. Kami siapa? Bingung. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah. Ini azab tambahan. Ya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Bersama malaikat dalam naungan awan. Sesuai. Maka saya mengatakan, yang datang di sini adalah Allah. Allah kan maha besar. Bagaimana mungkin Allah datang tapi pakai payung awan-awan? Makanya ada tafsirnya di situ, malaikat itu datang membawa keputusan dari Tuhan gitu. Keputusan Allah dibawa. Itu kan tafsir kamu itu kan nggak kebenaran Bapak. Itu kan pendapat. Yang kebenaran kan ini kebenaran. Ya karena Allah itu kan maha besar, gak mungkin lah. Justru itu ini adalah Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Terus bapak di mana tuh bapak? Nah, Bapak itu dia adalah terang tak terhampiri. Maksudnya apa tuh? Dia ada di tempat kudusnya. Di tempat kemahaannya. Ya itu maksudnya seperti itu. Jadi Nah, kalau seperti itu, kenapa Allah mau turun ke bumi ini bersama malaikat? Makanya ketika Al-Quran mengambil Alkitab kami, bahwasanya Al-Quran ini adalah mengcopy paste Alkitab. Ini adalah Yesus adalah Allah sebagai firman yang mengambil rupa manusia. Mana lebih dulu, Alkitab atau Al-Quran? Jujur. Rio, mana lebih dulu? Alkitab atau Al-Quran? Ya Bible lah lebih dulu. Nah iya, maka cerita Alkitab diambil oleh Al-Quran.